Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5826. Siapa kamu? Pada saat ini, Penatua Monroe melambaikan tangannya untuk memberi tahu Mayu Monroe dan Wendy Monroe untuk tidak mendekat, tetapi menatap prajurit genetik di depannya dengan ekspresi suram. Setelah modifikasi genetik, kekuatan tempurmu sangat menakutkan, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kamu sama sekali bukan orang yang tidak dikenal. Jika kamu menginginkan manik-manik Z, kamu dapat melaporkan namamu. Jika tidak, kamu akan dibunuh. Aku tidak bisa mendapatkan Z-Bats. Sambil berbicara, Penatua Monroe mengeluarkan 3 Z-Bats dan hendak memecahkannya. Dia mempelajari trik ini dari Harvey York. Karena pihak lain datang untuk manik-manik Z, maka jika itu masalah besar, tembak saja dan bubar. Siapa yang takut pada siapa? Benar saja. Melihat tindakan Mario Monroe, langkah kaki prajurit genetik adalah makanan. Dan kemudian dia perlahan mengangkat kepalanya, tampak menghela nafas, dan berkata, Mario Monroe, jangan bersulang. Jangan makan anggur yang enak, keluarlah. Aku akan mengampuni kalian semua yang hadir. Tetapi jika Anda berani menghancurkan Manik Z, maka saya berjanji, saya akan menghancurkan semua orang di keluarga Monroe Anda sampai mati di depan Anda. Patahkan anggota tubuhmu lagi dan biarkan kamu meminta makanan. Aku akan membiarkanmu hidup dalam kesakitan dan ketakutan selama sisa hidupmu. Dalam satu napas, roh jahat yang tak terkatakan dan rasa dingin menyebar darinya. Aku tidak peduli siapa kamu. Tapi apakah kamu sudah mempertimbangkan konsekuensinya ketika kamu mengatakan sesuatu seperti ini di depanku? Gamaliel. Leduk. Pada saat ini, Gamaliel Leduk berjalan keluar dengan wajah cemberut dan tangannya di bahu kembali. Dengan sikap yang agak tenang, dia memiliki sikap yang kasih. Meskipun kamu terlihat kuat, kamu kebal. Tapi nyatanya, setiap kali kamu menghindari peluru timah, dan setiap kali kamu menerbangkan para master itu, kamu perlu mengambil nafas internal, kan? Kamu paling banyak 70% atau 80% dari kekuatanmu dari masa kejayaanmu, kan? Tentu saja. Jangan katakan 70% atau 80%. Bahkan jika kamu berada di puncakmu, kamu harus tahu. Bukan orang lain yang berdiri di depanmu saat ini, tapi aku Gamaliel. Leduk. Aku berjanji kepada keluarga Monroe kemarin. Biarkan mereka memainkan tanda saya. Dan saya, Gamaliel Leduk, juga akan melindungi kelengkapan keluarga Monroe mereka. Sekarang, Anda menyerang dan membunuh dengan sekelompok besar orang. Dan Anda memiliki sikap raja dari surga. Apa? Aku Gamaliel Leduk terlalu rendah hati akhir-akhir ini. Jadi, kucing atau anjing manapun berani berpura-pura berada di depanku. Dia berbicara. Seiring dengan gerakannya, retakan muncul di tanah dengan klik. Dan itu menyebar langsung di depan prajurit Gen, menyebabkan langkah kaki prajurit Gen berhenti. Harvey York menyaksikan adegan ini. Saya harus mengakui bahwa apakah Gamaliel Leduk benar-benar mampu atau terlalu percaya diri. Tetapi setelah melihat kemampuan prajurit Gen ini, dia berani berdiri. Dia hanya bisa mengatakan bahwa ini lebih baik daripada berpura-pura. Selir Lizette Gaona memandang Gamaliel Leduk dengan mata yang lebih bersemangat. Layak menjadi adik laki-lakinya. Dan anggota keluarga Monroe itu terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Termasuk Mario Monroe. Semua orang awalnya berpikir bahwa orang yang mengawal kali ini adalah Harvey York. Tapi itu tidak terduga bahwa Gamaliel Leduk adalah pengganggu.
Berani berdiri saat ini. Pria hebat. Munculnya Gamaliel Leduk membuat Jin Warrior tertegun sejenak. Dan ada sedikit cibiran dan niat membunuh di matanya. Tapi saat berikutnya, sudut matanya melihat Harvey York sekilas. Dan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Bab 5827. Melihat ekspresi pejuang genetik, Gamaliel Leduk mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Dan ekspresi kebanggaan yang kuat muncul di wajahnya. Kamu tahu apa yang kamu takutkan? Saya mendengar nama tuan muda ini. Dan bagaimana kamu menulis kata mati? Prajurit Gen mengabaikan Gamaliel Leduk. Tetapi melihat sosok Gamaliel Leduk dan jatuh pada Harvey York. Setelah waktu yang lama, dia berkata dengan dingin. Aku bertemu denganmu hari ini. Aku tidak beruntung. Aku akui. Ayo pergi. Sambil berbicara, prajurit genetika memegang dan membawa beberapa ninja pulau yang tersisa. Siap untuk pergi. Pengakuan. Pergi. Gamaliel Leduk mencibir pada saat ini. Hari ini, kamu orang pulau berani memanggil keluarga Monroy dan ingin merebut manik-manik Z. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi tanpa permintaan maaf? Prajurit genetik bahkan tidak melihat Gamaliel Leduk. Tetapi kakinya berhenti, memandang Penatua Monroy dan berkata, Tuan Monroy, saya minta maaf kepada Anda tentang kejadian hari ini. Untuk kerugian Anda, saya akan meminta seseorang untuk memberi kompensasi. Ini seperti Mario Monroy. Ya. Tapi itu sebenarnya untuk Harvey York. Meskipun Penatua Monroy sedikit terkejut, dia masih berkata dengan dingin. Tidak perlu perbaikan. Namun, masalah hari ini, keluarga Monroy kami membutuhkan penjelasan. Ya, jika kamu tidak memberikan penjelasan hari ini tempat bukan kamu. Kamu bisa datang jika kamu mau. Dan kamu bisa pergi jika kamu ingin pergi. Gamaliel Leduk juga memiliki gerakan yang sama dengan mendorong hidungnya ke wajahnya saat ini. Prajurit Jin melirik Harvey York dan melihat bahwa dia acuh tak acuh dan tidak menunjukkan posisinya. Setelah berkemah, dia meraih tangan kirinya dan mematahkannya dengan klik. Saya tidak tahu penjelasan ini. Apakah Tuan Monroy puas melihat adegan ini? Penatua Monroy dan keluarga Monroy tercengang. Prajurit genetik yang sangat kuat ini benar-benar memotong lengannya dan memberikan apa yang disebut penjelasan. Ayo pergi. Tidak ada lagi omong kosong. Prajurit Gen dengan cepat dievakuasi dengan orang yang terluka dan tidak sadarkan diri dengan ekspresi terkejut dari semua orang. Adik laki-laki, wajahmu benar-benar hebat. Melihatmu. Prajurit genetik yang kuat ini. Tidak hanya dia tidak berani mengambil tindakan, tetapi juga mematahkan lengannya untuk bertahan hidup. Selir Lis Z Gaona memeluk Gamaliel Leduk dengan penuh kasih sayang pada saat ini. Kuil Dafeng kami bangga padamu. Adegan terlihat memiliki sedikit rasa medan perang. Selir Lis Z Gaona bahkan khawatir jika konflik meningkat. Dia sendiri akan terpengaruh. Tapi tiba-tiba, Gamaliel Leduk berdiri pada saat yang kritis. Dan beberapa kata membuat kelompok penduduk pulau yang kuat ini pergi dengan malu. Prajurit Gen yang memimpin bahkan memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Wajah ini terlalu besar. Selir Lis Z Gaona sedikit bingung saat ini. Haruskah dia terus membantu Gamaliel Leduk mengejar Mandy Zimmer? Adik laki-laki saya yang lebih muda ini lebih kuat dari yang saya bayangkan. Jika dia bisa secara resmi menjadi kekasihnya, dia mungkin bisa bersaing dengan putra kuil Buddha Dafeng untuk posisi pewaris di masa depan. Penatua Monroy tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Dia berpikir bahwa kali ini dia mengandalkan papan nama Gamaliel Leduk, dan segera berkata dengan sopan. Gamaliel Leduk. Terima kasih banyak kali ini. Gamaliel Leduk meletakkan tangannya di atas punggungnya dan berkata dengan dingin. Hanya saja ini hanya masalah sepele. Belum lagi remaja dari negara pulau.
Bahkan jika eksekusi tingkat tinggi dari 5 keluarga kekuasaan dan 6 sekolah utama di pulau itu negara bertemu dengan saya, mereka harus mundur. Beberapa remaja yang tidak berani menunjukkan wajah mereka tidak layak disebut jika Anda takut. Kata-kata ini secara langsung membuat sekelompok keluarga Monroe melihat ekspresi Gamaliel leduk dengan lebih takjub. Bahkan Mandy Zimmer tampak sedikit lebih terkejut ketika dia melihat Gamaliel leduk. Bab 5828. Omong-omong, Mandy, mengapa kamu tidak bergegas dan membiarkan yang disebut pengawalmu datang untuk berterima kasih kepada Gamaliel? Leduk. Pada saat ini, selir Lizette Gaona sepertinya mengingat sesuatu, dan dia memelotot Mandy Zimmer. Lihat Gamaliel leduk. Lalu lihat pengawalmu. Dalam keadaan seperti itu, tidak apa-apa untuk tidak melindungi keselamatanmu. Dan kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk berdiri dan mengatakan beberapa kata keadilan. Jika bukan karena perlindungan Gamaliel leduk, dia mungkin sudah mati. Apalagi melindungimu. Jelas. Selir Lizette Gaona tidak keberatan saat ini meremehkan Harvey York untuk membesarkan Gamaliel leduk tanpa batas. Biarkan aku berterima kasih kepada Gamaliel leduk. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh sambil memegang telepon untuk mengirim pesan. Apa yang harus kuucapkan terima kasih? Apa hutangku padanya? Kebaikan macam apa yang kumiliki? Selir Lizette Gaona memandang Harvey York dari atas ke bawah, dan berkata dengan tatapan menghina. Jika Gamaliel leduk tidak di sana, kamu akan ditangkap sekarang prajurit genetik itu terbunuh. Gamaliel leduk telah menyelamatkan hidupmu untukmu. Tidakkah kamu tahu bagaimana berterima kasih? Ponsel Harvey York bergetar, setelah dia melirik pesan dari Leonardo Zambrano. Dia cemberut dan berkata dengan ringan. Yang disebut pejuang genetik sebenarnya adalah Kawashima Wuhai dari negara pulau. Dia baru saja dihapuskan beberapa hari yang lalu. Dan dia telah pulih melalui operasi genetik di Amerika Serikat 2 hari terakhir. Kamu bertanya pada Gamaliel leduk. Apakah dia pernah mendengar tentang Kawashima Wuhai? Tanyakan padanya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa bahkan seorang master seperti Kawashima Wuhai bisa ketakutan? Selir Lizette Gaona berkata dengan marah. York, kamu bawang hijau yang mana menurutmu? Kamu mengatakan bahwa pejuang gen adalah Kawashima Wuhai, bukan Kawashima Wuhai. Selain itu, bahkan jika itu benar-benar Kawashima Wuhai, pria sebesar itu tidak takut pipis oleh adik laki-lakiku. Tetapi bisakah dia juga takut untuk buang air kecil olehmu? Aku tidak tahu berapa tinggi kuda. Harvey York terdiam senyum. Terlalu malas untuk dijelaskan. Hanya Mario Monroe, Wendy Monroe, dan Mayu Monroe yang tertegun sejenak. Dan mereka tiba-tiba mengerti. Ternyata pejuang genetik itu adalah Kawashima Takekai. Kalau begitu, sepertinya masuk akal untuk ditakut, kan? Kakak senior, lupakan saja. Kamu tidak perlu mengucapkan kata-kata ini. Di dunia ini, tidak ada 1 dari 10 orang yang bisa membalas rasa terima kasih mereka. Untuk orang-orang yang tidak tahu bagaimana cara bersyukur ini, itu hanya akan berkurang tanpa alasan. Selera dan identitasmu sendiri. Gamaliel leduk berbalik untuk menenangkan selir Lizette Gaona yang marah. Dia tidak setingkat denganku. Tidak masuk akal baginya untuk mengucapkan terima kasih atau tidak. Pada saat ini, Gamaliel leduk penuh percaya diri. Di matanya, Harvey York hanyalah seorang kulit putih, wajah. Papan nama Gamaliel leduk miliknya sangat keras dan wajahnya sangat besar. Bagaimana bisa Harvey York membayangkannya? Seperti kata pepatah, serangga musim panas tidak bisa berbicara tentang es. Dan itulah yang mereka katakan. Harvey York tersenyum tanpa komitmen. Terlalu malas untuk repot dengan Gamaliel leduk.
tetapi melirik Penatua Monroy dan berkata, "Penatua Monroy, mari kita pergi ke Qin Xiaozu sesegera mungkin untuk beristirahat. Bagian jalan selanjutnya mungkin tidak seperti kita membayangkan. Bagaimanapun, manik-manik Zi ini akan dikirim ke kuil puncak awan. Itu hanya langkah terakhir." Saat dia berbicara, Harvey York membawa Mandy Zimmer ke Qin Xiaozu terlebih dahulu. Di belakang, selir Liz Z. Gaona dan wanita lain memandang Harvey York dengan jijik. Orang ini masih merasa benar sendiri pada saat ini, karena dia tidak mau kalah dengan orang lain dalam hal kiri dan kanan. Ini benar-benar membuat seorang pria kehilangan muka. Bab 5829. Kaca. Dikam sementara yang berjarak kurang dari 3 km dari Qin Xiaozu. Pejuang genetik yang baru saja memotong lengannya mengambil lengan kirinya dan mengeluarkan jarum lain. Satu tembakan jatuh. Saya melihat bahwa kulit lengan kirinya menggeliat aneh untuk sesaat, dan kemudian kembali normal. Di antara sedikit regangan dan cengkeraman, sepertinya ada kekuatan tak terbatas yang terkandung di dalamnya. Jelas, hanya memotong lengannya sekarang tidak ada artinya baginya. Papa, suara tepukan lembut keluar. Dan di hutan, sesosok tubuh berjalan keluar dengan tangan di punggungnya. Dan ada lusinan orang yang mengikutnya di belakangnya. Dan kuil masing-masing menonjol tinggi. Dan mereka semua adalah master seni bela diri. Orang yang memimpin sekarang memiliki ekspresi serius di wajahnya. Tampak seperti patung Buddha. Ini adalah Nu Putra Buddha yang legendaris. Pada saat ini, Nu Putra Buddha memandang prajurit genetik di depannya, tersenyum sedikit, dan berkata, "Tuan Kawashima, ini tampaknya berbeda dari kesepakatan antara Anda dan saya. Saya akan membantu Anda memulihkan puncak kekuatan tempur. Bahkan biarkan Anda melangkah lebih jauh. Dan Anda bertanggung jawab untuk mengambil kembali Zi saya untuk saya. Ini adalah sesuatu yang kita sepakat. Bagaimana kamu bisa bertemu dengan Harvey York? Bukan hanya meminta maaf dan pergi, tetapi juga mematahkan lengannya. Kamu benar-benar mengecewakanku." Saat dia berbicara, tangan kiri Nu Putra Buddha sedikit bergetar. Dan rosario yang dia pegang langsung meledak pada saat ini. Para master yang mengikut di belakangnya bahkan tidak berani bernapas untuk sementara waktu. Jelas, mereka semua tahu bahwa Nu Putra Buddha berpangkat tinggi pasti sangat marah hari ini. Prajurit genetik Kawashima Wuhai menarik napas dalam-dalam pada saat ini dan berkata, "Buddha, saya tidak sengaja melanggar perjanjian. Tetapi saya tidak ingin merusak 3 manik-manik Zi." Nu Putra Buddha berkata dengan dingin, "Kalau begitu apakah kamu siap untuk menonton 3 manik Zi jatuh ke tangan kuil puncak awan saya?" "Kuandao Wuhai, kamu sangat ambisius." Kawashima Wuhai berkata perlahan, "Buddha, penduduk pulau kami selalu menepat janji mereka. Karena kami berjanji untuk mengambil 3 manik-manik Zi sebelum dikirim ke kuil puncak awan. Maka kami pasti akan melakukannya, itu benar. Bukankah manik-manik Zi masih ada di Qin Xiaozu sekarang?" Berjanji. Mereka tidak akan pernah dikirim ke kuil puncak awan dengan aman dan lancar. Masalah besar ini tidak akan menimpa Buddha di tubuhmu. Nu Putra Buddha perlahan berbalik dan berkata dengan ringan, "Saya harap Anda benar-benar melakukan apa yang Anda katakan. Jika manik-manik Zi akhirnya dikirim ke kuil puncak awan kami dengan lancar dan di atas kapal. Benar, kuil puncak awan kami berada di puncak badai, sebelum dikepung dan diblokir. Aku akan menghancurkan keluarga Kawashimamu dengan milikku sendiri, tangan. Kamu harus tahu bahwa untuk kuil puncak awan kami, sulit untuk menghancurkan keluarga Kawashima. Tetapi bukan tidak mungkin." Kawashima Wuhai sedikit mengangguk. Dan setelah Nu Putra Buddha pergi, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor-nomor. Segera, Nanako Kawashima keluar dengan tampang jelek di hutan.
Paman, apa pesananmu? Uhai Kawashima menatap ke langit, dan kemudian tersenyum kecil, berkata, orang-orang negara Ha tidak menyukainya. Perjuangan internal. Si Jun dan Buddha tidak ingin Manik-Manik Zi dikirim ke kuil puncak awan secara terbuka dan jujur. Bukankah keluarga Monroe berharap untuk membawa kemalangan ke Temur dan membuat kuil puncak awan menjadi situasi mengerikan? Pertarungan dengan mereka belum tentu merupakan peluang bagi negara pulau kita. Saya ingin mereka dimusnahkan. Dan saya ingin ini di luar tembok besar menjadi daerah kantong negara pulau kita. Bab 5830. Pada saat yang sama, di gunung di kejauhan, Ruan Haodong meletakkan teleskop di tangannya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Menarik. Sangat menarik. Saya tidak menyangka akan melihat pejuang genetik yang diubah oleh ilmu genetika AS di luar benteng musim panas besar. Saya tidak tahu apakah itu salah satu dari 8 konsorsium besar di AS yang mana dari mereka yang telah mencapai benteng. Setelah mengatakan itu, Ruan Haodong mengeluarkan ponselnya dan mengirim beberapa pesan dengan ekspresi penuh seni di wajahnya. Lenin Monroe di samping berkata sambil tersenyum, "Kakak, karena ada konsorsium lain yang ikut campur dalam masalah ini, bukankah itu hal yang baik untuk kita? Bagaimanapun, garis keturunan kami berasal dari Chinatown di Amerika Serikat. Dan lelaki tua itu juga memiliki hubungan dengan ketua 8 konsorsium besar. Moni, mungkin ada ruang untuk kerja sama." Ruan Haodong melirik Lenin Monroe dan berkata dengan ringan, "Udara dangkal di luar tembok besar tidak bisa menahan begitu banyak naga. Jadi gurunya tebak. Apa yang harus dilakukan? Itu adalah mendominasi di luar benteng. Dan kemudian menggunakan bagian luar benteng sebagai jembatan untuk menyapu barat laut negara Ha. Jika orang-orang dari konsorsium lain masuk jalan, guru tidak akan senang." Lenin Monroe dengan serius berkata, "Saudara Timur, maka kita harus sekarang apa yang harus saya lakukan?" Ruan Haodong tersenyum dan berkata, "Lanjutkan menonton pertunjukan untuk melihat apakah ada kesempatan untuk membuat bergerak. Bahkan jika tidak ada kesempatan untuk bergerak, setidaknya kamu bisa melihat kekuatan York dengan jelas. Tapi untuk saat ini, di antara banyak orang, yang paling kuat seharusnya adalah Gamaliel Leduk itu. Prajurit Gen semua dibawa olehnya. Dan sepertinya mereka tidak kecil." Lenin Monroe melengkungkan bibirnya dan berkata, "Ini hanya keluarga Gamaliel Leduk. Ini hanya saluran langsung. Dan itu bukan Jonathan Leduk. Ada apa di sana? Untuk diambil." Ruan Haodong melirik Lenin Monroe dan berkata dengan ringan, "Ayo gan tempatnya. Pertunjukan besar. Saya khawatir itu belum resmi dimulai." Adegan yang ditampilkan hanyalah hidangan pembuka. 1 jam kemudian, di bawah puncak utama Gunung Kilian, saya tidak tahu kapan ada awan tebal di langit. Dan cuacanya sangat panas. Seolah-olah akan turun hujan kapan saja. Harvey York dan rombongannya menghitung waktu pada saat ini. Meninggalkan Qin Xiaozu. Dan datang ke bagian bawah puncak utama Gunung Kilian. Kuil puncak awan terletak di tengah puncak utama Gunung Kilian. Hanya di tengah gunung ini dan kedalaman awan tidak diketahui. Namun, dari bawah puncak utama, 1 kilometer ke atas gunung adalah Aula Zike di kuil puncak awan. Selama 3 manik-manik Zi dikirim ke Aula Zike, tujuan kali ini telah tercapai. Di pegunungan Kilian saat ini, banyak potongan kain berwarna kuning cerah, merah tua, dan biru tua di kedua sisi jalan mendaki gunung. Potongan kain ini mencicit tertup angin, mewakili etiket tertinggi agama Buddha. Selain itu, pohon-pohon yang tumbuh bebas di hari biasa juga telah dipangkas secara khusus, dan muncul berbagai simbol yang melambangkan agama Buddha. Semua dalam semua. Semua dalam semua.
Semua yang telah dilakukan kuil puncak awan adalah untuk menunjukkan kepada dunia betapa besar rasa hormat dan perhatian yang mereka miliki terhadap 3 manik-manik Zi yang dibuat oleh leluhur sekte bumi yang menyambut kembali agama Buddha. Namun, meskipun lingkungannya bagus, tata letaknya megah, tapi kuil puncak awan tidak mengirim biksu untuk menjaga ketertiban. Karena saat ini seluruh kuil puncak awan, termasuk King Kong yang legendaris, sedang melantunkan mantra di Aula Zike. Tujuannya adalah untuk menyambut kedatangan 3 manik-manik Zi. Ini adalah etika tertinggi. Oleh karena itu, pada saat ini, keamanan dari pintu masuk ke Aula Zike semuanya diatur oleh keluarga Monroy. Dan keluarga Monroy juga menggabungkan tangan mereka, menyebarkan bantuan dari 2 nama keluarga besar klan serigala di luar tembok besar, 4 suku utama di luar tembok besar, dan 10 keluarga teratas, dan mereka semua jatuh di 4 sisi, dari jejak. Dapat dikatakan bahwa dengan keamanan seperti itu, lalat mungkin tidak bisa terbang masuk. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.